Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk materi kali ini kita masuk di materi sistem persamaan linier dua variabel. Oke. Nah, kita tahu dulu nih, apa tuh sebenarnya sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV? Nah, sistem persamaan linier akan banyak digunakan dalam berbagai masalah, baik di teori maupun di praktis. Salah satunya dalam optimasi. Nah, sebuah persamaan linier yang tidak mempunyai penyelesaian disebut tidak konsisten. Jika minimal ada satu penyelesaian disebut konsisten. Nah, untuk mengilustrasikan kemungkinan yang terjadi dalam menyelesaikan sistem persamaan linier ini, kita lihat dulu arti geometri persamaan linier dari dua variabel, yaitu ada variabel X dan Y. Nah, misalnya diberikan sistem persamaan linier yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, di mana A1, B1, C1, A2, B2, C2 ini merupakan bilangan real yang diketahui. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel ini, kita punya ada 3 metode untuk menyelesaikannya. Yang umum kita gunakan sebenarnya ada 4 ya. Kalau yang keempatnya itu, yang pertama itu ada sistem menggunakan metode substitusi, yang kedua ada menggunakan metode eliminasi, yang ketiga menggunakan metode campuran atau gabungan, terus yang keempat ada namanya metode grafik. Tapi untuk materi kali ini kita menggunakan 3 penyelesaian, yaitu menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran atau gabungan. Oke, biar untuk lebih jelas kita masuk di soalnya ya. Kita kali ini menggunakan metode substitusi, yaitu kita punya persamaan 2X tambah Y sama dengan 6, terus 4X tambah 3Y sama dengan 26. Nah, kalau kita menggunakan metode, kita substitusikan nilai Y-nya ya, yaitu kita dapat 6 dikurang 2X. Ini kita jadikan persamaan 1. Selanjutnya yang 4X tambah 3Y sama dengan 26 ini kita jadikan persamaan keduanya. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, kita masukkan persamaan 1. Nah, ini ada 4X tambah 3Y sama dengan 26. Nah, tinggal kita masukkan nih nilai Y-nya. Kita kan di sini nilai Y-nya sama dengan 6 dikurang 2X. Jadi kita masukkan nilai Y-nya ya. Jadi 4X ditambah 3, 6 dikurang 2X sama dengan 26. Yaitu kita tinggal kalikan aja nih. Nah, itu 3 dikali 6, yaitu 18. 3 dikali negatif 2X, yaitu negatif 6X. Terus sama dengan 26. Yaitu selanjutnya, yaitu 4X. Ini 4, kenapa kok bisa dapat 2X? Yaitu 4X kita dikurang 6X, hasilnya negatif 2X. Terus 26 karena 18 ini pindah ruas jadi negatif 18. Jadi hasilnya yaitu negatif 2X sama dengan 8. Jadi X sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai X yaitu sama dengan negatif 4 ke persamaan 1. Kenapa nggak di persamaan 2 nih? Nah, kalau kita lihat nih, lebih mudah kita kerjakan kalau kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Nanti hasilnya walaupun kita substitusi ke persamaan 1, persamaan 2 hasilnya akan tetap sama ya. Yaitu kita masukkan nilai Y sama dengan 6 dikurang 2X. Kita masukkan nilai X-nya yaitu sama dengan negatif 4. Yaitu kita dapat 6 dikurang 2 dikali negatif 4. Yaitu kita dapat Y sama dengan 6 ditambah negatif 2 dikali negatif 4, hasilnya positif 8. Y sama dengan 14. Nah, untuk himpunan penyelesaian ini sudah kita dapat ya nilainya ya. Kita dapat yaitu X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 14. Nah, selanjutnya dengan soal yang sama kita coba kerjakan menggunakan metode eliminasi. Oke, nah dengan soal yang sama kita menggunakan metode eliminasi, yaitu soalnya 2X tambah Y sama dengan 6 kita jadikan persamaan 1. 4X tambah 3Y sama dengan 26 ini kita jadikan ke persamaan 2. Di sini kita eliminasi variabel X. Kenapa kita eliminasi ke variabel X? Karena ya bagaimana kalau kita eliminasi variabel Y?
juga boleh. Ini tergantung ya, terserah mau eliminasi yang mana. Nah, terus selanjutnya kita eliminasi X persamaan 1 dan 2, yaitu supaya mudah gitu, yaitu kita mau eliminasi X, yaitu yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan dengan 1, sehingga kita peroleh 4X tambah 2Y sama dengan 12, 4X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, ini tinggal kita kurangkan. Kita lihatnya kalau tandanya positif, di sini positif, yaitu kita kurangkan ya nilainya ya. Jadi kita 2Y dikurang 3Y hasilnya adalah negatif Y, atau di sini Y ini 1 ya. 12 dikurang 26 sama dengan negatif 14. Negatif kali negatif yaitu positif, jadi Y kita dapat Y sama dengan 14. Nah, sama nilai Y-nya sama tadi dengan kita dapatkan menggunakan metode substitusi. Terus selanjutnya kita eliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai X nih, untuk variabel nilai Y ke persamaan 1 dan 2 juga, yaitu kita dapat 2X tambah Y sama dengan 6, 4X tambah 3Y sama dengan 26, yaitu yang di atas kita kalikan 3, yang di bawah kita persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1. Karena kita mau samakan nilai Y-nya supaya kita bisa eliminasi ya. Yaitu kita kurangkan karena tandanya di sini positif, di sini juga positif. Jadi 6X dikurang 4X sama dengan 2X. Terus 18 dikurang 26 negatif 8-nya. X sama dengan negatif 8 per 2, kita dapat nilai X-nya sama dengan 4, negatif 4. Nah, sama ya tadi dengan menggunakan metode substitusi, X kita dapat hasilnya itu negatif 4 juga. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan metode gabungan atau metode campuran. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita dengan soal yang sama, yaitu kita yang pertama kita menggunakan metode eliminasi ya. Yang pertama kita eliminasi Y, yaitu sama-sama kita kalikan dia dengan 3, 1. Ini menggunakan kita eliminasi variabel Y, sehingga kita dapat nilai X-nya itu X sama dengan negatif 4. Selanjutnya yaitu kita substitusi nilai X ke persamaan 1. Yaitu kita tahu dari soal yang tadi kita dapat tahu kan persamaan yang pertamanya itu 2X tambah Y sama dengan 6. Kita masukkan aja lagi nih, berarti 2 dikali negatif 4. Kita masukkan nilai X-nya dari sini, yaitu ditambah Y sama dengan 6. Jadi 2 dikali negatif 4, negatif 8 ditambah Y sama dengan 6. Terus jadi Y sama dengan 6. Kalau ini pindah ruas jadi positif ya, jadi 8. Y sama dengan 14. Nah, dengan menggunakan metode gabungan, kita dapat nilai X-nya negatif 4 dan Y-nya juga kita dapat nilainya yaitu 14. Nah, dengan menggunakan mau menggunakan metode substitusi, eliminasi maupun gabungan, nilainya bakal tetap sama ya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung kita nih kalau punya soal nanti mau gunakan metode apapun, nanti bisa nih dapat penyelesaiannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi supaya lebih paham lagi, kita bisa latihan soal nih. Nah, nanti dikerjakan ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan atau kurang dipahami, bisa langsung tanya di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.